Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Yang Adrian. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pembelahan sel. Materi saya print supaya untuk menjelaskannya lebih gampang dan lebih jelas. Yang pertama adalah pengertian pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak dengan cara membelah diri, baik pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Contohnya, sebagian besar prokariota seperti bakteri menggunakan visi biner dalam proses pembelahan selnya, sedangkan eukariot menggunakan mitosis. Materi yang akan dibahas pada pembelahan sel yaitu gametogenesis, terdiri dari spermatogenesis, oogenesis, mikrosporogenesis, dan megasporogenesis. Jenis pembelahan selnya terdiri dari amitosis, mitosis, dan meiosis. Keterkaitan meiosis dengan fertilisasi pada makhluk hidup terdiri dari pemilihan kromosom secara independen, pindah silang, dan fertilisasi random. Amitosis juga dikenal sebagai akinase atau karyostenous, adalah metode langsung pembelahan sel secara spontan yang ditandai pembelahan inti sel sederhana tanpa pembentukan kromosom dan tanpa melalui fase-fase atau tahapan-tahapan pembelahan. Contoh organisme eukariotik yang mengalami pembelahan biner adalah amuba. Ini contoh gambarnya. Mitosis adalah pembelahan nukleus, biasanya segera diikuti oleh sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Pada proses pembelahan ini, dari satu sel diperoleh dua sel anak yang memiliki informasi genetik yang ekuivalen dengan sel induknya, memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak. Pembelahan mitosis mempunyai tujuan, yaitu pertumbuhan, perbanyakan sel sehingga baik kuantitas dan kualitasnya bertambah. Kedua, membentuk jaringan karena produk pembelahan ini adalah kromosom. Dan ketiga, sifat induk sama dengan sifat anakan. Karakteristik pembelahan mitosis. Yang pertama, berlangsung pada sel somatik. Yang kedua, menghasilkan dua buah sel anakan yang identik dengan induknya. Yang ketiga, pembelahan terjadi satu tahap. Yang keempat, antara pembelahan pertama dan berikutnya diselingi dengan fase interfase. Yang kelima, anakan selnya mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Dan yang keenam, pada organisme bisa terjadi pada usia muda, dewasa, ataupun usia tua. Interfase merupakan fase istirahat dari pembelahan sel, namun tidak berarti sel tidak beraktivitas. Justru tahap ini merupakan tahap yang paling aktif dan penting untuk mempersiapkan pembelahan. Fase ini membutuhkan waktu paling lama dibandingkan dengan fase-fase pembelahan sel atau fase meiotik. Interfase terbagi atas 3 subfase, yaitu fase pertama yaitu fase G1 atau growth 1 atau pertumbuhan 1, merupakan fase paling aktif berlangsung selama 9 jam. Pada fase ini sel mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Pada fase ini sel bertambah ukuran dan volumenya. Yang kedua adalah fase S atau sintesis, merupakan fase sintesis DNA atau duplikasi kromosom dengan waktu 10 jam. Yang ketiga adalah fase G2 atau growth 2 atau pertumbuhan 2, merupakan fase yang di dalamnya terjadi proses sintesis protein. Pada fase ini sel siap untuk mengadakan pembelahan. Ini adalah gambar fase interfase pada pembelahan mitosis. Proses pembelahan mitosis menghasilkan sel dengan susunan genetika yang sama persis dengan susunan genetika sel induk. Proses pembelahan mitosis terjadi pada seluruh sel tubuh atau somasis, kecuali pada sel kelamin alias gamet. Dalam prosesnya terdapat 4 fase pembelahan yang terjadi, akan tetapi sebelumnya telah menjadi fase interface terlebih dahulu, yaitu fase ketika inti sel dan anak inti sel dapat terlihat dengan jelas. Yang pertama, profase. Benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Kromatid berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus menghilang pada sel hewan. Sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Yang kedua adalah prometafase. Selubung nukleus terfragmentasi
benang spindel memasuki nukleus dan berinteraksi dengan kromosom. Pada setiap sentrometer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Yang ketiga, metafase. Benang spindel kromosom terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuator. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentrometernya. Ini adalah gambar prometafase. Dan ini adalah gambar metafase. Yang keempat adalah anafase. Benang-benang spindel memendek, pasangan sentrometer dari setiap kromosom berpisah, dan setiap kromatid menuju ke kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah kromosom yang ekuivalen. Yang kelima adalah telofase dan sitokinesis. Kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti. Membran nukleus mulai terbentuk kembali, berlangsung sitokinesis atau pembelahan sitoplasma, sehingga dihasilkan 2 anakan sel yang identik. Ini adalah gambar pembelahan anafase. Dan ini adalah gambar telofase. Meiosis. Meiosis adalah jenis pembelahan sel dengan 2 tahap pada organisme yang berreproduksi secara seksual yang menghasilkan gamet dengan separuh jumlah kromosom sel semula. Pembelahan ini terjadi di testes atau ovarium, di mana pembelahan untuk membentuk sel kelamin atau N dari sel tubuh atau 2N atau diploid. Sel tubuh yang membentuknya adalah sel induk kelamin yang induk sperma atau spermatogonium dan induk ovum atau ogonium. Kedua induk itu terus dibentuk secara mitosis. Tahapan-tahapan meiosis. Yang pertama terdiri atas profase 1, metafase 1, anafase 1, serta telofase 1 dan sitokinesis. Metafase 1. Pada metafase 1, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Di dalam metafase 1, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindel menempel pada 2 sentrometer di masing-masing kromosom homolog. Anafase 1. Pada anafase 1, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelondong. Selain itu juga akan menjadi reduksi kromosom. Telofase 1. Pada telofase 1, membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Oh iya, pada telofase 1, selnya membelah 2 dengan kromosom haploid atau N. Profase 2. Pada tahap profase 2 ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian kromosom akan mulai memendek dan menebal serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi, pada tahap ini pula mulai terbentuk benang-benang spindel. Benang-benang spindel ini adalah bagian kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Metafase 2. Di fase metafase 2 ini, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Anafase 2. Proses selanjutnya bernama anafase 2. Pada fase anafase 2 terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian kromatid yang sudah dipisah ini resmi disebut sebagai kromosom. Telofase 2. Pada telofase 2, benang-benang spindel menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini juga terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Ini adalah gambar tahapan-tahapan meiosis. Gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin yang terjadi secara meiosis di alat perkembangbiakan. Gametogenesis adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa, tergantung dari siklus hidup biologis organisme. Gametogenesis dapat terjadi pada pembelahan meiosis, gametosis, diploid menjadi berbagai gamet, atau pada pembelahan mitosis sel gametogen haploid.
Contohnya, tanaman menghasilkan gamet melalui mitosis pada gametofit. Gametofit tumbuh dari spora haploid setelah meiosis spora. Skema yang menunjukkan analogi proses pendewasaan sel telur dan perkembangan spermatid. Oosit dan spermatosit keduanya merupakan gametosit. Ova dan spermatid adalah gamet yang lengkap. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma atau gamet jantan yang berlangsung di dalam testis. Sedangkan oogenesis yaitu proses pembentukan sel telur atau gamet betina yang berlangsung di dalam ovarium. Spermatogenesis dan oogenesis terjadi pada pembelahan meiosis yang terjadi pada jaringan organ reproduksi serta membentuk 4 sel anak yang haploid. Ini adalah gambar pembelahan meiosis 1, pembelahan meiosis 2, diferensiasi spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, dan spermatid. Oogenesis yaitu proses pembentukan sel telur atau gamet betina yang berlangsung di dalam ovarium. Oogenesis diawali dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang dinamakan oogonium. Oogonium merupakan sel-sel primordial diploid yang ada dalam ovarium. Sel telur atau ovum berasal dari oogonium. Oogonium membelah secara mitosis berkali-kali dan membentuk oosit primer atau diploid. Oosit primer mengandung 44A tambah XX. Selanjutnya, oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel dengan komponen sitoplasmik yang berbeda, yaitu satu sel kecil yang dinamakan badan kutub atau polosit primer atau N dan satu sel besar yang dinamakan oosit sekunder atau N. Ini adalah gambar oogenesis yang terdiri dari mikrosporosit atau sel induk serbuk sari, meiosis 1, meiosis 2, mikrospora atau tetrat, karyokinesis, nukleus generatif, nukleus saluran serbuk sari, nukleus sperma, dan nukleus saluran serbuk sari. Mikrosporogenesis berlangsung di dalam antera atau kepala sari. Di dalam kepala sari ada kantong serbuk sari yang mengandung sejumlah sel-sel induk mikrospora atau mikrosporosit atau sel-sel induk serbuk sari yang diploid. Ini adalah gambar mikrosporogenesis yang terdiri dari mikrosporosit atau sel induk serbuk sari, meiosis 2, meiosis 1, mikrospora atau tetrat, karyokinesis, nukleus generatif, nukleus saluran serbuk sari, nukleus sperma, dan nukleus saluran serbuk sari. Megasporogenesis terjadi di dalam ovarium atau bakal buah. Di dalam ovarium terdapat ovulum atau bakal biji yang melekat pada dinding ovarium. Ovulum dilindungi oleh integumen dalam dan integumen luar. Ovulum berhubungan dengan buluh serbuk melalui lubang mikrofil. Dalam ovulum terdapat sel induk megaspora yang bersifat diploid. Ini adalah gambar megaspora. Sebuah sel induk megaspora diploid atau megasporosit dalam ovarium mengalami pembelahan meiosis 1 dan membentuk 2 sel haploid. 2 sel haploid mengalami pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan 4 megaspora haploid, di mana 3 diantaranya mengalami degenerasi. 1 megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali karyokinesis tanpa disertai sitokinesis dan menghasilkan kandungan lembaga muda atau sel besar, dan 8 inti haploid. Dalam megaspora 4 inti berada di dekat mikrofil dan 4 inti lainnya berada pada sisi kalaza. 1 inti dari setiap sisi menuju ke pusat dan bersatu membentuk kandung lembaga sekunder yang diploid. Inti di bagian tengah yang dekat mikrofil disebut sel telur atau ovum. 3 inti pada bagian kalaza disebut inti antipoda dan yang di samping kanan kiri disebut sinergit. Pada saat proses pembuahan, inti generatif membuahi sel telur dan menghasilkan zigot diploid. Inti diploid hasil persatuan 2 sel kutub yang dibuahi inti generatif membentuk endosporum bersifat triploid.
8 inti anakan tersebut diantaranya yaitu 3 antipoda, 2 kandung lembaga sekunder, 2 sel sinergit, dan 1 ovum. Keterkaitan meiosis dan fertilisasi pada makhluk hidup. Pemilihan kromosom secara independen. Saat metafase 1 berlangsung secara acak, pasangan kromosom homolog mengatur diri pada bidang ekuator. Meskipun masing-masing pasangan kromosom membawa ciri-ciri umum sama, tetapi sebenarnya secara rinci mereka membawa ciri-ciri yang berbeda. Penyebaran secara random dan pemasangan secara bebas pada kromosom ini akan menghasilkan kombinasi genetik baru. Ini adalah gambarnya. Pindah silang. Pindah silang atau crossing over adalah peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya atau non-sister chromatids dari sepasang kromosom homolog. Peristiwa pindah silang terjadi saat pembelahan meiosis 1, yaitu pada akhir profase 1 atau awal metafase 1. Ini adalah gambar pindah silang. Yang terakhir adalah fertilisasi random. Variasi dalam keturunan dapat dihasilkan oleh percampuran genotip dari induk-induk mereka, yaitu melalui perkembangbiakan seksual. Sel-sel kelamin mengandung setengah jumlah sel induk sehingga memungkinkan adanya penggabungan sifat di antara dua sel kelamin atau sperma dan ovum. Ini adalah gambar fertilisasi random. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan saya berharap hasil dari presentasi saya dapat menambah ilmu teman-teman dan terutama untuk saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.